Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valia Ninda. Saya dari kelas 224B01 dengan NIM 22180471. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan berbagai macam jenis perlengkapan dan peralatan kantor. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan perbedaan peralatan dan perlengkapan kantor. Nah, yang pertama, peralatan kantor itu didefinisikan sebagai barang-barang yang digunakan dalam waktu yang panjang dan identik dengan benda-benda yang besar dan berat dan memerlukan perawatan yang khusus. Kemudian, apa yang dimaksud dengan peralatan kantor? Nah, peralatan kantor ini bisa diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan buat melengkapi perlengkapan. Perlengkapan kantor identik dengan barang-barang yang berukuran kecil, cepat habis, dan sering digunakan. Harganya tak terlalu mahal dan mudah diperbaiki jika ada kerusakan. Nah, yang pertama saya akan menyebutkan berbagai macam jenis perlengkapan kantor. Yang pertama itu ada pulpen. Nah, pulpen ini adalah alat kantor yang penting karena banyak diperlukan untuk keperluan tulis-menulis di kantor. Kemudian ada tip X. Nah, tip X ini ada alat yang digunakan untuk menghapus tulisan atau tinta pulpen. Kemudian ada pensil. Nah, pensil juga bisa dijadikan sebagai alat tulis menulis. Kelebihan pensil adalah jika terjadi kesalahan dia bisa dihapus. Kemudian yang keempat ada penghapus. Nah, penghapus ini adalah alat yang digunakan untuk menghapus tulisan dari pensil. Nah, yang kelima ada kertas. Nah, kertas ini biasa digunakan untuk surat menyurat dan dokumentasi. Jadi jenis kertas yang digunakan untuk keperluan kantor adalah HVS dan NCR. Nah, lalu yang keenam ada penjepit kertas. Nah, penjepit kertas adalah alat untuk menyatukan beberapa kertas. Kertas yang dijepit dengan alat ini bisa dengan mudah dibuka kembali. Nah, kemudian yang ketujuh ada stapler. Nah, stapler ini adalah alat yang digunakan untuk menyatukan beberapa kertas. Alat ini digunakan dengan cara menekan isinya yang berbentuk huruf U sehingga mengikat beberapa kertas. Yang ke-8 ada penggaris. Nah, penggaris ini adalah alat pengukur dan alat untuk menggambar garis lurus, dan beberapa macam penggaris bisa dipilih untuk perlengkapan kantor. Kemudian yang ke-9 itu ada gunting. Nah, gunting ini adalah alat yang bisa digunakan untuk memotong benda-benda tipis seperti kertas, plastik, kain, tali, dan lain-lain. Kemudian yang ke-10 itu ada perekat. Nah, banyak jenis perekat yang digunakan. Misalnya lem, lakban, dan lain-lain. Lem adalah bahan perekat yang dapat digunakan untuk merekatkan dua benda atau lebih. Kemudian selanjutnya ada amplop. Nah, amplop ini adalah bungkus dari surat, dokumen, dan benda lain yang bisa dikirimkan per pos. Amplop bisa dibuat dari kertas yang dipotong, dilipat, dan dibentuk sedemikian rupa. Kemudian yang ke-12 ada kop surat. Nah, kop surat ini diperlukan untuk perusahaan yang berkembang dan maju. Daripada menggunakan sekedar kertas biasa, dengan membuat kop surat, perusahaan menampilkan identitas perusahaan itu sendiri. Nah, yang ke-13 itu ada stempel. Nah, stempel ini adalah alat yang biasa digunakan untuk mengesahkan suatu dokumen. Seperti itu. Nah, yang ke-14 ada tinta printer. Tinta printer ini biasa disesuaikan dengan keperluan, apakah ingin satu warna menggunakan hitam atau berbagai macam warna. Tinta printer ini digunakan untuk keperluan print di kantor. Seperti itu. Nah, yang ke-15 ada kalender. Nah, kalender ini sangat penting. Alat ini bisa digunakan untuk mengingat pekerjaan atau mengingat hal-hal yang penting, perencanaan jadwal dan sebagainya. Kebanyakan diletakkan pada dinding atau di meja kantor. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan berbagai macam peralatan kantor. Nah, yang pertama itu adalah letter tray. Letter tray ini adalah rak bertingkat untuk penyimpanan berkas-berkas yang masih dalam proses atau tempat penyortiran surat. Kemudian ada perforator. Alat ini terbuat dari besi, berfungsi untuk melubangi kertas yang akan dimasukkan ke dalam ordner atau map file. Nah, yang ketiga itu ada box file. Nah, box file ini berfungsi untuk menyimpan dokumen atau arsip yang sebelumnya sudah di map file. Kemudian yang selanjutnya itu ada ordner. Nah, ordner ini alat yang berfungsi untuk menyimpan dokumen atau arsip yang sudah dilubangi. Nah, yang kelima ada faksimil.
Alat ini mampu mengirimkan dokumen melalui jaringan telepon dengan hasil yang sama persis dengan aslinya. Yang keenam itu ada filing cabinet. Nah, filing cabinet adalah sebuah lemari yang diletakkan secara vertikal yang digunakan untuk penyimpanan arsip. Nah, kemudian yang ketujuh itu ada meja satu biro. Meja ini berukuran besar atau memiliki laci di kedua sisinya. Biasanya meja ini digunakan oleh top manajemen. Yang kedelapan adalah meja setengah biro. Meja yang ukurannya relatif kecil ini hanya memiliki satu laci di salah satu sisinya. Meja letter L. Nah, meja letter L ini adalah meja yang berbentuk huruf L yang biasanya digunakan oleh sekretaris. Kemudian yang ke-10 itu adalah meja rapat. Meja rapat yang umumnya berbentuk huruf U untuk atau berbentuk persegi panjang. Biasanya meja ini digunakan untuk rapat. Kemudian yang ke-11 ada yang ke-11 ini ada brankas. Nah, brankas adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan surat berharga atau keuangan perusahaan. Nah, yang ke-12 ada mark file. Mark file biasa digunakan untuk menyimpan dokumen atau arsip sementara. Nah, yang ke-13 itu ada notice board. Nah, notice board ini adalah alat yang digunakan untuk memberitahu pengumuman-pengumuman penting, biasanya terletak di front office atau di depan ruangan kerja karyawan. Nah, 14 itu ada fingerprint, alat yang digunakan untuk absen. Nah, yang ke-14 itu ada fingerprint. Fingerprint ini digunakan untuk absensi karyawan. Dan yang terakhir itu adalah paper shredder machine. Alat ini digunakan untuk menghancurkan kertas atau dokumen yang sudah tidak terpakai. Nah, berikut adalah berbagai macam peralatan dan perlengkapan kantor yang saya ketahui. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.